Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Dan oke, di sini saya akan mengabarkan lagi ya, yang mana kalian meminta informasi lagi mengenai Pi Network. Oke ya. Kita akan membahas lagi untuk beberapa informasi penting khususnya untuk para pioners di sini ya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan di sini ya, saya akan membawa kalian ke beberapa informasi di sini. Yang mana di sini ya, keterangannya sayangi dan jaga baik-baik koin Anda. Karena kecepatan dasar penambangan setiap bulan akan dikurangi sebesar 50%. Dan sepertinya Pi dalam 1 tahun ke depan akan sangat langka dan mungkin saja dari penghitungan kasar ini kita semua bisa menganalisa ya memperhitungkan lah ya, technical analysis ya, kapan Pi akan listing di market bursa lah tentunya ya, dengan harga saat pada mainnet nanti yaitu $314.159 per satu Pi-nya. Mengapa harga ini sangat pantas ya? Oke, kita akan memperhitungkan ya base rate mining yang semakin berkurang per tiap bulannya ya. Untuk di bulan Juli, base rate mining kita itu hanya 0,0187 koin Pi ya per jam untuk pendapatannya ya, dan 0,4488 koin Pi per hari, dan 13,464 koin Pi hanya bisa didapatkan selama sebulan ya. Ini semakin mengurang ini ya. Jadi untuk di Agustus ya, Agustus ini base rate mining ya hanya 0,00935 Pi per jamnya yang bisa didapatkan, dan 0,2244 per hari ya, dan 6,7320 maksudnya 732 koin Pi ya dalam 1 bulannya ya. Ini perhitungan berdasarkan kalau misal kita nggak punya referral gitu ya, mining sendiri lah ya. Dan untuk September ya, bulan September ke depan, yang mana kita hanya menghasilkan 3,366 koin Pi di 1 bulan ya, 1 bulan September ini ya, bulan September ke depan lah maksudnya. Dan untuk bulan Oktober ya, kita hanya mendapatkan 1,683 koin Pi selama 1 bulan di bulan Oktober itu ya. Dan di bulan November ya, kita hanya mendapatkan 0,8415 koin Pi per bulan. Dan di bulan Desember ya, kita hanya mendapatkan 0,42 koin Pi selama sebulan, dan 0,014 koin Pi selama sehari, dan 0,00058 per jam ya. Dan untuk bulan Januari 2023 ya, ke depan di tahun depan, Januari tahun 2023 ya, kita hanya mendapatkan 0,00029 koin Pi ya selama per jamnya, dan 0,007 koin Pi selama sehari, dan 0,21 koin Pi selama sebulan ya. Jadi base rate miningnya ini semakin berkurang. Tentu ini mengacu pada nilai Pi yang akan tentunya sangat tinggi ya, makin ke bulan dan ke bulannya ya. Dan di sini di bulan Februari di tahun 2023
0,1 koin pi itu hanya didapatkan selama 1 bulan saja ya. Hanya bisa didapatkan 0,1 koin pi, dan 0,003 pi ya sama dengan itu hanya didapatkan selama sehari, dan 0,00013 koin pi itu hanya didapatkan selama 1 jam. Dan pada bulan Maret 2023 ke depan ya, yaitu pada hari ulang tahunnya proyek Pi Network ini ya, di bulan ini kita hanya mendapatkan 0,05 koin pi ya di 1 bulan Maret ini ya, Maret ke depan maksudnya lah ya. Itu selama sebulan hanya bisa mendapatkan 0,05 koin pi, dan 0,001 koin pi hanya didapatkan 1 hari, dan 0,000416 koin pi didapatkan dalam 1 jam ya. Jadi semakin berkurang ini. Dan ya, saya agak malas juga yang membacakannya semua, seperti yang kalian lihat di layar lah ya. Ini jelas nih di layar ini ya. Seperti di bulan April selama sebulannya kita hanya mendapatkan 0,025 koin pi, dan di bulan Mei kita hanya bisa mendapatkan 0,012 koin pi ya. Itu selama 1 bulan. Berikutnya di bulan Juni tanggal maksudnya di tahun 2023 ke depan 0,006 koin pi ya. Hanya dalam 1 bulan makin susah nih ya kita mendapatkan koin pi. Dan di bulan Juli ya, di bulan Julinya hanya mendapat kisaran 0,003 koin pi selama 1 bulan itu. Dan di Agustus tahun 2023 ke depan, di Agustus ini kita hanya mendapatkan 0,0015 koin pi selama 1 bulan ya. Jadi semakin berkurang nih ya. Dan di bulan September ya, itu hanya bisa mendapatkan 0,00075 koin pi ya selama 1 bulan. Dan Oktobernya hanya bisa mendapatkan 0,000375 koin pi selama 1 bulannya. Dan di bulan November kita hanya bisa mendapatkan 0,001875 koin pi ya dalam 1 bulan. Dan di bulan Desembernya kita hanya bisa mendapatkan 0,000937 koin pi ya. Itu hanya selama 1 bulan. Jadi semakin jelas rate mining ya, itu semakin berkurang dari bulan ke bulan ya. Dan ini akan mengacu pada nilai pi yang memang benar-benar sangat bernilai tinggi ke depannya ya. Dan tentunya sangat beruntunglah untuk para pioners yang memiliki koin pi ataupun yang masih menambang sekarang ini ya. Dan sangat merugilah Anda yang sudah kemakan para kata-kata dari para sih ya. Jadi maksudnya dari kaum nyinyir ya. Anda kemakan sama kata-kata kaum nyinyir dan menghentikan penambangan. Itulah kerugian besar untuk Anda ya di masa tahun 2023 ke depan ya. Dan di sini sekedar mengingatkan buat para pioners, simpan koin kalian, jangan biarkan penyerok mengelabuhimu, menyesal kemudian tiada guna. Sedikit sabar sobat pioners, kerja kita nggak sia-sia ya. Ya pastilah nggak sia-sia ya, proyek besar kan, mana mungkin sia-sia. Oke, beda halnya dari sudut pandang para kaum nyinyir nih. Ini anak-anak sih memang bersikeras terus nih
terus dan terus membuli para pionas ya. Jadi wajar lah, anggap saja anak-anak ya. Dan di sini ya, dengarkan sedikit pembicaraan pendiri Pi Network ya. Tentunya ini ditulis oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis, yang mana keterangannya, saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya, yang membuat saya meraih gelar PhD di Universitas Stanford dan kemudian menjadi peneliti pasca doktoral ya di Departemen Ilmu Komputer Universitas itu ya. Sebagai bagian dari postdoc saya memperkenalkan dan mengajar kursus CS359B, kursus aplikasi terdesentralisasi pada blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disinilah saya melihat sulitnya membawa kemajuan teknologi blockchain kepada orang-orang biasa. Saya percaya bahwa hari ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Sebagai mahasiswa sarjana muda, saya merancang dan membangun metaverse komputer yang inovatif dari awal di labs. Di awal PhD saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran lah ya terhadap kesalahan. Sebelum blockchain dan Ethereum ada dan menerbitkannya dalam tesis saya juga membuat platform game online Gameyola, di mana jutaan orang telah menikmati diri mereka sendiri selama lebih dari 2000 tahun. Untuk pekerjaan PhD saya di kemudian hari, saya mencoba memulihkan tahun-tahun itu dengan menulis asisten email yang diberdayakan orang banyak, yang menghemat waktu orang ketika berurusan dengan email dan tugas mereka. Saya juga CTO pendiri StartX, akselerator startup nirlaba ya, untuk mahasiswa Stanford yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha. Saya telah lama percaya pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi saya frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan menciptakan nilai untuk semua orang. Untuk melakukan ini, saya menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengganggu proses pengembangan blockchain terbaru. Luncurkan dalam versi beta undangan anggota ke jaringan iterasi protokol dengan anggota desentralisasi desain yang dihasilkan. Hasilnya saat ini tersedia dalam bentuk jaringan Pi, cryptocurrency baru, dan jaringan peer-to-peer yang saat ini beroperasi di lebih dari 150 negara dan 32 bahasa. Pi Network adalah 100% komitmen profesional saya, sedangkan istri dan putra tercinta saya adalah 100% komitmen pribadi saya. Dari Pak Dr. Nicholas Kokalis ya. Jadi jelas ya, yang mana beliau ini adalah orang yang terkemuka, orang yang sangat luar biasa, orang yang memiliki pangkat yang sangat-sangat tinggi di kalangan pengusaha dunia ya. Tentunya beliau ini tidak sembarangan dalam membuat sebuah sistem mengenai sistem Pi Network ini. Ya tentulah ya, orang cerdas kok diremehin, ya nggak mungkin bukan ya, karena secara jelasnya di sini pastilah beliau
sudah memperhitungkan untuk masa yang akan datang, yaitu kesuksesan proyek beliau ini, yaitu proyek Pi Network ini menuju ke jenjang kesuksesan beliau lah ya, bersama dengan proyek Pi Network ini ke depannya di masa itu, yaitu di fase open mainnet tentunya ya. Dan oke ya, menurut saya sekian saja untuk informasi kali ini ya, terkait mengenai bahasa rate mining tadi ya, yang mana di situ sudah jelas bahwa tiap bulannya akan terjadi pengurangan terus-menerus dan terus-menerus. Itu akan mengacu pada nilai ataupun harga koin Pi di masa mendatang, yaitu pada fase open mainnet ke depan. Ya, jadi jelas di sini ini real tanpa buatan-buatan saya ya. Saya berdasarkan apa yang ada informasinya gitu kan. Saya bacakan, saya informasikan kepada kalian. Oke. Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja dan sedikit bicara lagi ya. Bagi yang ingin bergabung silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sediakan untuk link download dan daftarnya tentunya. Kalian tinggal ikuti saja apa yang saya tulis di situ ya. Saya sudah memberikan keterangan juga bagaimana cara daftarnya gitu ya. Dan bagi yang nggak berminat ya udah close, simple kok, nggak ribet kan, nggak usah banyak nyinyir ya, nggak ada guna. Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.